Shalom. Shalom. Belum kedengaran suaranya ini, masih pagi. Saya undang bangkit berdiri dulu. Boleh bangkit berdiri saudara jemaat Tuhan. Shalom. Kurang kedengaran lagi. Sekali lagi. Shalom. Haleluya. Kembali kita bertemu di minggu kelima ini. Minggu kelima adalah minggu mujizat. Biarlah mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Saat kita naikkan pujian, penyembahan kita, biarlah Tuhan bertahta di atas pujian kita. Amin. Mari kita akan bacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ia tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di atas segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, sebab perlindungan sempurna dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah kami mau menyembah-Mu. Fokus kami hanya menyembah Yesus. Terima kasih. Roh Kudus pimpinlah kami dalam pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih.
Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seluruh hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seluruh hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seluruh hidupku. Mari jemaat, silakan angkat pujian-Mu. Segala Tuhan hanya Kau mendengar pujian jemaat. Syukur bagimu Tuhan.
mulia dan besar Engkau Tuhan di tempat ini. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami menemukan Engkau Tuhan. Engkau menemukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari katakan, betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Amin. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran
kemuliaan-Mu. Hanya Yesus. Semuanya. Tak tergoyahkan, Kau tetap. Nyanyikan dengan sungguh. Oh, kami sembah, ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Amin. Gak ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Tetap Yesus, tetap Allah. Oh, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Dia tetap Allah kita walau bumi bergoncang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur biarlah Engkau ada di tengah-tengah pujian kami dan kami bangkit untuk tetap menjadi pemenang. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan dong. Haleluya. Yes. Haleluya. Ayo tepukkan tangan sama-sama yuk. Yeah, yeah, yeah. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkit dan menjadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Oh, Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus, agar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Oh, Yesus kan kemenangan bagimu. Haleluya. Tepukkan tangan buat Tuhan dong. Ayo sama-sama belajar lagu ini ya. Ayo sekali lagi. Bangkitlah menjadilah terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu ajaib dan memuliakan Bapa di surga. Bangkit dan jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Oh, Yesus kan beri kemenangan baik. Ayo, kita mau jadi alat Tuhan, angkat tangannya sama-sama. Jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus, dan ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkit dan jadilah terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga.
jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Oh, Yesus kan berikan kemenangan bagiku, kemenangan. Yesus kan berikan kemenangan bagiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Masih semangat, amin? Masih semangat? Yes. Haleluya. Biarlah kita menjadi umat pilihan-pilihan Tuhan, amin. Yang menjadi umat pilihan Tuhan, ayo angkat tangan hias yuk. Ayo tepuk tangannya sama-sama. Hey. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ayo mari kita semua angkat suaramu. Mari kita semua, hey! Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju. Ayo umat mana? Ayo sama-sama lompat yuk. Bukan bagi, hey, hey. Katakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, wow, wow. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Yeay! Raja, Raja, yeay! Ayo katakan sama-sama, mari kita semua, mari kita semua, yeay, yeay, yeay. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mendekati firman-Nya. Sekarang, oh, untuk berdiri bagi bangsa ini. Maju, ayo cepat, one, two, ayo sama-sama lompat. Bukan bagi, yeay, yeay, yeay. Bukan bagi, yeay. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bagi, ayo lompat. Raja, bukan bagi, bukan bagi, yeah, yeah, yeah. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Yeay! Raja, ayo sama-sama. Bukan bagi, katakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Saya ajak jemaat ya. Dialah, ayo jemaat. Bukan bagi, bukan bagi. Ayo angkat dong suaranya, serukan nama Yesus. Yeah, 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 yeah. Amin. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Ayo jemaat, yang semangat. Kukan bangkit, kukan bangkit. Katakan kemuliaan-Nya, Kukan
Haleluya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Ayo, lompat semua ya. Lompat semuanya. Dialah. Ayo semangat. 1, 2, 3. Bukan bagi. Nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Hey! Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan, dialah Yesus, dialah, katakan Yesus, Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Sang Raja. Haleluya. Masih semangat dong? Masih semangat? Boleh lambaikan tangannya yuk. Yeay. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasanya. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Wow, wow. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya
Yesus di atas segalanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Masih kuat? Masih kuat? Berikan tos kanan kirinya. Ayo semangat dan bangkit buat Tuhan. Haleluya. Kita semangat karena pada hari ini, minggu kelima itu adalah minggu mujizat. Amin. Oleh sebab itu, kita yakin dan Tuhan pasti memberikan Roh Kudusnya, berikan di tempat ini. Amin. Haleluya. Saya sampai keringatan saudara. Itu bukan karena pelayanan ini, tapi untuk Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yuk. Haleluya. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan pujian dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani, proskuneo, yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan, namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Yang pertama, penyembahan egosentris, yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, penyembah bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tetapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tetapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity yang berarti kebenaran,
kejujuran, ketulusan, dan integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan, setidaknya ada 2 hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Dan yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, Jangan pernah menyerah, jangan Berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata, jalan selalu rata, tapi Dia berjanji tetapi Dia memberikan kekuatan. berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. jangan pernah menyerah. Mari kita nyanyikan Saya undang kita sama-sama. bangkit berdiri sama-sama. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada
saja tanpa musik. Kita nyanyikan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Amin Tuhan. Yes, thank you Lord. Yes, thank you Jesus. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Thank you Lord. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Tuhan Ada kami sembah. bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Kami percaya, kami percaya. Hamba percaya Tuhan, kami tidak mau menyerah Tuhan. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu. Pada siang hari ini, kami bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Oh enggak apa-apa ya. Maaf saudara ya, silakan duduk. 2 hari ini paha saya keganggu saudara, paha sebelah kanan saudara ya. Enggak tahu, mungkin iblis mau ganggu saya. Tapi saya tidak pantang mundur, tetap maju. Amin. Malah saya minta sama Mas Kuncoro tadi, saya di atas aja, nggak usah di bawah. Saya akan mau coba saudara. Ini yang kanan agak apa? Nggak tahu salah pijit atau apa ya, gangguan. Kemarin 2 hari yang lalu sore saya suruh Lisa pijit kaki saya. Apakah terlalu keras atau gimana, itu bangun tidur langsung sakit saudara. Jadi hari Jumat itu udah sakit paha saya, hari Jumat. Ya Jumat, Sabtu. Puji Tuhan pagi ini sudah agak enakan saudara. Saya yakin kaki ini akan menjadi kuat. Amin. Aku tidak menyerah Tuhan. Seperti judul khotbah pagi hari ini tentang never give up ya. 4 minggu ini kita berbicara tentang iman saudara. Ya, yang minggu terakhir ini kita berbicara tentang never give up. Artinya jangan pernah menyerah. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi saudara. Kita harus tetap maju. Amin. Amin. Karena kita mempunyai iman bersama Yesus. Aku pun tak menyerah Tuhan. Aku tetap berjalan dengan iman. Amin. Ya saudaraku terkasih. Puji Tuhan. Di sini jemaat kita pada datang semua. Saya bersyukur biarlah pagi hari ini siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini akan terus menjadi berkat, menjadi kekuatan buat kita. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita di 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Ada di depan juga. Haleluya. Mari kita baca sama-sama 1 Petrus ayat 1 6 sampai 7. Bergembiralah sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk memurnikan imanmu. Yes, saudaraku terkasih, tetap bergembira, tetap bersukacita. Apapun keadaan kita, amin. Yes, surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, saudara. Dia menulis surat ini ke Asia Kecil, saudara ya. Yang saat itu mereka mengalami kesulitan, penderitaan, penganiayaan. Tetapi mereka tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman itu sekarang kita nikmati, kita karena Rasul Petrus tidak pernah menyerah untuk memberitakan kebenaran, saudara. Hari ini kita menerima kebenaran itu. Nah sekarang kita yang menerima kebenaran itu, imannya mereka Tuhan, iman buat kita saudara. Kita tanpa ragu jangan pernah menyerah. Amin. Ya, di tengah-tengah penderitaan itu saudara, mereka yakin bahwa semua penderitaan itu justru akan membuat iman mereka semakin teruji, saudara. Dengan demikian Rasul Petrus berharap agar mereka terus bertahan dalam iman mereka. Katakan yes, yes, kami pun akan terus bertahan. Amin, amin saudara. Yes, jangan cengeng saudara ya. Ya, permasalahan kita tidak seberat mereka yang dulu saudara. Ya, mereka itu memberitakan Injil saudara. Dianiaya, ya dikhianati, saudara ya. Mungkin tubuh-tubuh mereka akan luka-luka juga, ya dilempari batu, kita nggak tahu saudara. Sekarang apa kesulitan kita dan penderitaan kita saudara? Masih masalah dunia, betul apa tidak? Betul, colek kanan kiri saudara, betul apa tidak? Jawab sendiri ya di hati. Amin. Ya, kita buka satu ayat lagi saudara ya. Ini sangat menarik ya kalau kita bahas di Yosua 1 ayat 5b. Mungkin ada slide saya juga di depan. Saya bacakan, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Saudara tahu ayat ini berbicara keyakinan akan penyertaan Tuhan. Inilah yang membuat Yosua tetap teguh di tengah keraguan Israel masuk menduduki tanah Kanaan, saudara. Ya, berbeda dengan orang Israel lainnya, saudara. Mereka menyerah, ya. Tapi Yosua justru memiliki keyakinan yang kuat, penyertaan Tuhan, Immanuel itu ada di dalam dia. Karena Allah berfirman, saudara, di tiang awan, di tiang api, aku akan menyertai engkau. Ya, disitulah Yosua terus tetap teguh, tanpa putus asa. Gimana dengan orang-orang Israel lainnya, saudara? Ya, mereka berputus asa, mereka binasa, saudara. Kita belajar, dia tidak putus asa, dia tidak give up, dia tetap never give up, tidak akan pernah pantang mundur. Karena dia yakin walaupun yang dihadapi adalah tembok-tembok yang tinggi, ya orang enak yang begitu besar yang dihadapi oleh Yosua, saudara. Tetapi dia yakin, dia percaya penyertaan Tuhan sempurna atas dia, saudara. Akhirnya saudara, Yosua dapat menduduki tanah Kanaan itu, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, inilah sebabnya kenapa Yosua ketika harus menghadapi dengan bangsa yang begitu besar, saudara ya. Tapi dia dapat melalui itu semua, saudara. Kesulitan, penderitaan yang dia hadapi. Walaupun 40 tahun mereka berputar-putar, tapi dia tetap tidak menyerah. Ya, dia sampai ke titik yang Tuhan janjikan, saudara. Kita belajar. Gimana dengan Yusuf, saudara? Kemarin kita bahas ya Pak Gembala, waktu Jumat lalu kita membahas juga. Yusuf juga begitu, saudara. Di dalam kesulitan dan penderitaannya, saudara-saudaranya menjual dia ke Mesir, menjadi budak, saudara. Tetapi Yusuf tahu penyertaan Tuhan sempurna atas dia. Yusuf tahu Immanuel besertaku, saudara. Tanpa salah apapun, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Itu sangat menderita buat Yusuf. Tapi dia percaya penyertaan Tuhan sempurna, saudaraku. Dan Yusuf menjadi pemimpin Israel, saudara. Dia menjadi penguasa di Israel dengan dia tidak menyerah dengan keadaannya, saudara. Gimana dengan saudara dan saya pada pagi hari ini? Apakah saudara menyerah? Saya yakin pasti masih banyak menyerah ya dengan keadaan. Saya yakin sekali, saudara. Mungkin ekonomi yang menghimpit saudara, saya tidak tahu. Mungkin rumah tangga yang menghimpit saudara, saya juga tidak tahu. Mungkin sakit penyakit juga menghimpit saudara, saya juga tidak tahu. Saudara lihat kaki saya juga, saudara ya. Ya.
Tapi saya tidak menyerah saudara. Karena saya tahu Immanuel besertaku saudara. Saya mau saudara melihat orang yang tidak sempurna aja semangat mencari Tuhan. Gimana saudara yang sempurna? Apakah saudara menyanyiakan waktu saudara bersama Tuhan? Jawab di hati saudara. Lihat lagi di satu ayat. Yesus menguatkan kita saudara. Matius 26 ayat 9. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara tahu sebagai manusianya Yesus. Yesus pernah mengalami pergumulan saudara. Yang berat. Dia melewati cawan yang pahit itu saudara. Yesus pun merasa sedih dan gentar di saat cawan pahit itu di hadapan dengannya saudara. Tapi Yesus berdoa kepada Tuhan. Dia percaya Immanuel beserta dia. Ada maksud Tuhan buat Yesus saudara. Di sini Yesus mengajarkan di ayat ini saudara ya. Tentang tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini berbicara tentang Yesus tidak mencobai mengatasi pergumulannya dengan kekuatannya sendiri. Sekalipun ia punya kuasa untuk itu saudara. Ayat ini juga berbicara tentang merupakan sikap iman yang bergantung penuh kepada Tuhan saudara. Yesus juga gak putus asa saudara. Bisa saja cawan itu dilalui. Tapi apa jadinya kita saudara kalau Yesus menyerah? Kita masih hidup di bawah kutuk saudara. Tetapi di situ Yesus tidak menyerah saudara. Dia lewati cawan pahit itu Tuhan. Untuk menebus dosa saudara dan saya saudara. Yesus tidak menyerah dan dia tidak putus asa saudara. Di sini saya akan menunjukkan satu kesaksian saudara. Saya nggak tahu orang ini bodoh atau tolol saudara ya. Karena dia sudah pelayanan saudara. Mungkin bisa ditunjukkan foto kedua Pak Alek. Ya, yang di foto kedua. Saya tidak tunjukin ke mukanya saudara ya. Itu yang ada 3 orang yang saya doakan. Saudara yang baju merah, suami istri, yang baju biru sendiri. Ini pelayanan kami waktu di Jakarta saudara. Waktu kami di Kanada saudara, kami ditelepon. Saya udah gak mau hidup lagi, saya mau bunuh diri. Saudara tahu Abalop? Pria sejatinya, pengajaran pria sejatinya kuat ya. Bisa pakai ini nggak? Kalau nggak pakai ini aku buka. Ya, thank you Pak David. Ini mereka pelayanan di gereja Abalop saudara. Suami istri. Yang baju biru sudah mau mengakhiri hidupnya, memotong urat nadinya saudara. Ya, kita COVID 2000 berapa? 2020, 21, 23. 23 udah mulai bangkit. 22 udah mulai bangkit. Ya. Di sini mereka mungkin terhimpit dengan ekonomi, saudara. Ya. Tapi mereka udah pelayanan loh, udah kenal Tuhan. Ya, mereka sudah ikut komsel. Mereka udah melayani. Kenapa mereka menyerah, saudara? Karena iman mereka goyah. Mereka percaya Yesus beserta mereka, tapi mereka tidak mempunyai iman, saudara. Yang baju biru sudah mengakhiri hidupnya dan memotong urat nadinya, saudara. Ya untung aja Tuhan masih mengasihi dia gitu ya. Waktu dia telepon kita, oke, saya nggak bisa makan katanya, oke. Saya langsung transfer buat dia. Ini buat makan kamu jangan bodoh, kamu jangan tolol. Ya. Kamu sudah melayani Tuhan, kamu sudah mengenal Tuhan. Ya, dia bilang istri saya meninggalkan saya. Ibu saya meninggalkan saya, koko saya meninggalkan saya. Orang pelayanan saya meninggalkan saya. Semua meninggalkan saya,
Saya ini sekarang sendiri. Ayub aja gak seberapa loh, saya bilang. Saya kuatkan lagi dengan firman Tuhan di Ayub dengan dia, saudara. Dan akhirnya kita kirim-kirim firman, akhirnya dia kuat. Sampai Jakarta kita ketemu. Baru nyampe 1 hari, capek saya juga belum, masih capek gitu ya. Tapi kalau kita melayani, capek kita hilang, saudara. Dan akhirnya saya panggil mereka. Yang baju merah suami istri ini, mereka tidak beriman. Mereka kembali ke dosa yang lama, menjual narkoba, saudara. Ini Tuhan masih sayang mereka loh, ya. Saya ketemu mereka, saya bilang kalau polisi udah tangkap kalian, habis kalian. Cepat berbalik kepada Tuhan. Tuhan kita maha pengampun, asal kita betul-betul menyerahkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Saya bilang, kenapa kalian menyerah? Masalah ekonomi menghimpit, kalian menyerah, langsung lari. Tambah sulit lagi kalian, saya bilang. Kalian akan tambah miskin. Kalau kalian lari ke Tuhan, minta tolong ke Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Tapi kalau kalian lari ke dosa kalian yang lama, hancur kalian semua. Gimana anak-anakmu? Anak-anaknya masih kecil, saudara, umur 4 tahun sama 5 tahun. Kami gak bisa bayar uang, yang ini yang jualan narkoba ini, yang 2 ini suami istri situ. Kami gak bisa bayar uang sekolah, so anak sekolah uang sekolahnya 24 juta. Sekali masuk, saudara. Kita berdoa, kita minta ke sumbernya itu, jangan minta ke susu, minta ke sumbernya. Amin. Amin, saudara. Puji Tuhan, mereka sekarang berbalik kepada Tuhan. Dan kami tetap kontrol mereka dari sini. Puji Tuhan, responnya baik ya Pia, responnya baik. Saya bersyukur Tuhan, dan akhirnya sekarang juga mereka udah ikut komsel lagi, saudara. Ya, mereka bangkit lagi. Pertanyaannya, jangan tinggalkan iman saudara, amin. Jangan menyerah, jangan berputus asa seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, saudara. Amin, amin, saudaraku. Saya juga masih banyak bergumul, saudara. Papa saya akhir-akhir ini mulai drop, saudara ya. Papa saya akhir-akhir ini udah mulai umur ataupun apa saya nggak tahu. Kemarin papa saya operasi hernia, saudara. Setelah operasi mulai drop. Badannya meriang. Gitu, saudara. Saya percaya ada waktu Tuhan buat papa saya. Papa saya ini orangnya suka menyerah. Ya. Aduh, saya ngurusin ibumu, lama-lama papa dulu yang mati. Jadi kata-kata ini loh, saudara. Ya, anaknya bisa kuat. Saya yakin papa saya juga bisa kuat. Amin. Ini kesaksian yang sungguh luar biasa. Ya, penolong Tuhan sempurna untuk mereka, saudara. Sekarang mereka sudah hidup di dalam Tuhan lagi. Mereka sudah ke gereja, mereka sudah ikut komsel. Anaknya juga sudah mulai masuk sekolah sudah dibayar. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya coba kita lihat ayat selanjutnya. Ya, di sini saya ada tulis di PowerPoint saya ya, tentang arti kehidupan itu apa sih? Mungkin saudara di sini banyak yang belum tahu, gue nih hidup buat apa sih gitu ya. Mungkin ada saat ini berbicara, gue ngapain sih dilahir kalau gue hidup susah? Gue ngapain sih dilahir kalau gue hidup gue begini-begini aja? Itu kalian belum membaca firman Tuhan, saudara. Makanya baca firman itu setiap hari biar saudara bisa tahu apa arti kehidupan saudara. Siapa di sini pernah mau bunuh diri, saudara? Oh, haleluya. Ada lagi? Ada lagi? Saya juga pernah loh, saudara. Gak usah malu-malu, saudara. Angkat tangan aja nanti. Amin. Oh, Angel juga, Roy juga, Meme juga, Pak Yosep juga, Ibu Merpaung juga. Pak Riki enggak ya? Ya. Intermezzo, saudara. Biar gak terlalu tegang, saudara ya. Ada amin, saudara? Saya juga pernah mau bunuh diri, saudara. Waktu itu saya belum beriman, saudara. Ya, wajar aja karena saya gak punya iman kepada Yesus, saudara. Kali ini saya sudah beriman kepada Yesus. No, bunuh diri. Amin. Hidup ini masih perjuangan, saudara. Hidup ini masih panjang, bangkit dan
menjadi pemenang gitu ya. Jangan mau gak jadi pemenang. Senang iblis, ya kan? Nemenin iblis di neraka. Siapa yang mau? Gak ada yang mau, saudara. Saya juga gak mau, saudara. Ya, di ayat ini ada beberapa ayat saya dapatkan di Alkitab, saudara. Ini menguatkan kita ya, adik-adik, om-om, tante-tante, bapak-bapak, ya. Apa sih arti kehidupan itu? Pengkhotbah 3 ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dan ada waktu untuk dilahirkan dan ada waktu untuk mati. Hidup kita di bumi hanya sekali. Lakukan hal-hal yang terbaik buat Tuhan. Amin. Coel kanan kiri Anda. Lakukan hal-hal terbaik buat Tuhan. Jangan menyerah, amin. Hidup sekali, jadi kita harus semangat. Itu jawaban yang pertama Pak Juari. Semangat Pak Juari. Yes, amin. Ya, di ayat kedua saya dapatkan di Yakobus 4 ayat 14. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita di bumi hanya singkat, saudara. Ya, jangan mundur dari pelayanan saudara. Kalau sudah mengambil komitmen mau melayani, saudara. Ya, mungkin saudara bilang, kerja dunia lebih bagus daripada melayani di gereja. Di gereja nggak dapat apa-apa, nggak dapat PK, nggak dapat apa, capein badan gitu ya. Yang bayar bukan gereja, saudara. Upahnya itu di sorga. Amin. Jadi kita menabung di sorga, saudara. Upah kita di dunia ini, bonus, boleh. Ada lagi yang bisa jawab? Ya bekerja juga, gitu ya. Tapi jangan tinggalkan pelayanan. Ingat, siapa yang sudah berkomitmen dengan melayani Tuhan, lalu saudara meninggalkan pelayanan saudara, hidup saudara akan semakin susah nanti, percaya saya. Ayat ketiga saya dapatkan di 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, hidup di dunia hanya sementara. Marilah kita menabung banyak di sorga, saudara. Ya, taat akan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jangan nipu sana sini, saudara. Menabunglah di sorga. Saya di sini bersukacita sekali. Ya, banyak dari kita mengambil pelayanan, mau di musik, mau di misi. Apalagi gereja kita sudah menjadi berkat ya buat kota-kota. Saya kemarin lihat ada di Facebooknya Ling-Ling. Ya, banyak sekali penari-penari tamborin yang dipakai di luar, saudara. Mereka jadi berkat, saudara. Ya, mereka melakukan pelayanan kita di sini talentanya beda-beda. Saya disuruh nari-nari nggak bisa, saudara. Mungkin dulu bisa, saudara. Ya kan? Sekarang talenta saya apa, saudara? Memberitakan firman Tuhan, saudara. Ya, yang selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Firman ini berkata hidup kita di bumi hanya karena kasih karunia, saudara. Ya, karena Yesus tadi tidak menyerah buat kita, Yesus tidak putus asa dengan cawan yang pahit itu, kasih karunia ini yang kita dapatkan sekarang, saudara. Ya, jadi lakukanlah hal-hal yang terbaik selagi kita masih hidup di dunia ini, saudara. Di Filipi 1 ayat 21-22, ini juga ayat yang saya dapatkan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22-nya, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Garis bawahi saudara ya, memberi buah. Ya, jadi mana yang harus kupilih? Yang harus kupilih adalah memberi buah, saudara. Saudara paham apa itu buah, saudara? Buah pertobatan saudara. Anda itu menjadi terang buat orang-orang sekeliling saudara. Bukan buahnya itu pahit, pahit banget gitu ya. Kalau Anda sudah mengikuti Kristus, buahnya itu harus ada, saudara. Amin.
Jadi hidup kita dimanapun kita berada, kita harus jadi terang, saudara. Di ayat terakhir saya catat lagi di Ayub 7 ayat 1. Ini yang sangat menguatkan kita, saudara. Bukankah manusia harus bergumul di bumi di hari-hari seperti hari-hari upahan? Seperti penderitaan Ayub, saudara. Gimana pergumulannya yang begitu berat, saudara. Sampai sahabat-sahabatnya pun meninggalkan dia, anak-anaknya mati, istrinya juga meninggalkan dia. Tetapi dia percaya, Immanuel besertaku, Allah besertaku. Ayub yang tadinya penyakitnya bisa menular sampai orang gak berani dekat sama Ayub, saudara. Tetapi di situ Ayub mencontohkan buat kita, dia tidak menyerah. Katakan kanan kiri, saudara, dia tidak menyerah. Amin. Di sini kita semua harus bangkit, katakan bangkit. Haleluya. Untuk kita mendapatkan suatu hasil yang bagus di mata Tuhan, saudara, kita membutuhkan proses yang tidak gampang, ya. Sebab itu ketika kita harus bertahan dalam proses, maka hasil itu pasti kita raih. Amin. Saya pun meraih hasil itu walaupun hidup ini masih berjuang untuk Tuhan, saudara. Mungkin bisa putul ketiga dulu Pak Alek, coba. Mungkin jemaat sini banyak belum tahu gimana Ariga dulu mau bunuh diri, ya. Ada fotonya itu. Ya, yang foto pertama pakai baju hijau itu masih di rumah sakit, saudara. Di sini saya belum tahu kalau saya itu lumpuh. Kalau saya itu udah nggak bisa berjalan, saudara, ya. Karena penyertaan Tuhan, ada rencana Tuhan buat hidup saya bisa bangkit kembali, saudara. Ya, di foto ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Ada foto saya di situ, kencing aja masih pakai kateter, saudara. Butuh bantuan karena nggak bisa kencing. Mau buang air besar aja nggak bisa, saudara. Parah banget, parah. Tapi aku nggak menyerah. Amin. Itu ada hamba Tuhan namanya Pak Yoel yang luar biasa. Pak Yoel sempat mendoakan saya, saudara. Dulu dukun-dukun juga banyak mendoakan saya, saudara. Ada 4 dukun yang pegang saya. Dukun dari Penajam, Banjarmasin, yang Melak, Balikpapan. Ya, lengkap sudah, sampai saya minum obat bintang, namanya udah gak bisa ngapa-ngapain, mau berobat dukun kayak, mau bukan apa kak gitu. Karena saya belum beriman kepada Yesus, saudara, ya. Garis bawahi ya, saya belum beriman, saudara. Ya, jangan nanti saudara ulang itu, ini belum beriman. Ya, waktu belum beriman, saudara, ya. Saya gak menyerah, saudara, ya. Ternyata setelah saya didoakan, saya oke-oke aja waktu itu didoakan. Karena semua orang udah gak bisa nyembuhin saya. Siapa yang bisa nyembuhin saya? Yang saya sembah selama bertahun-tahun juga gak bisa nyembuhin saya, saudara. Gak ada mujizatnya. Siapa yang punya mujizat itu, saudara? Ternyata nama Yesus. Wow, katakan wow. Ya, waktu saya dilayani, saya menerima Tuhan Yesus, saya bertemu Yesus, saudara. Saya bisa dibaptis dengan keadaan berdiri. Saudara bisa lihat? Ya, itu saya dibaptis, saudara. Saya ini dibaptisnya di Balikpapan Baru. Balikpapan Baru itu kan ada tangga-tangga tuh. Ya, tajam banget tangganya, terus turunnya juga tajam. Itu bisa saya lalui loh. Kayak ringan aja nih kaki. Yang tadinya lumpuh kok bisa berjalan gitu kan. Ya, satu semangat, saya nggak menyerah. Karena saya percaya iman kepada Yesus, dia sanggup menyembuhkan. Bukan saja menyembuhkan, tetapi dia memulihkan jiwa saya, saudara. Dia memberikan roh yang baru itu kepada saya. Yang dulunya roh masih diperbudak gitu ya. Tetapi roh Yesus masuk ke dalam diri saya, saudara. Akhirnya saya bisa berjalan, saudara. Hari demi hari saya semakin cinta Yesus. Saya semakin semangat, saya tidak menyerah. Saya minta diteguhkan kembali pernikahan saya. Itu ada pernikahan saya dengan Haji itu muslim dulu, saudara. Karena saya muslim, tidak percaya Yesus, ya. Mungkin saudara di sini banyak belum tahu, ya. Jadi di sini saya mau ngasih tahu, jadi gak bertanya-tanya lagi gitu. Biar bisa tahu Bu Ariga itu bisa sampai setitik ini kenapa? Karena melalui ini semua saya tidak menyerah bersama Yesus. Amin, saya maju, saya berjuang.
Sampai hari ini saya berjuang bersama Yesus. Haleluya. Ya, ini perkawinan saya diteguhkan kembali di 2013. Saya terima Tuhan Yesus 2012. Diteguhkan, saya dikonseling. Sebelumnya kawin, dulu kan kita kawin gak pernah dikonseling-konseling ya. Kawin aja gitu kan. Haleluya Tuhan. Sekarang kami sudah menjadi benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, akhirnya kami dikonseling selama 3 bulan. Itu saya minta kok agak lama ya. Saya ini udah mau diteguhkan nih pernikahan saya secara Kristen. Itulah kalau kita cinta Yesus ya. Maunya cepet-cepet gitu sama Tuhan. Aku udah ini tuh, suamiku juga udah terima Tuhan, udah mengerti akan Tuhan. Ternyata belum waktunya gitu. Jadi kita dibongkar habis waktu kami dikonseling. Ya, suami saya udah oke lah, pokoknya aku terima Tuhan, aku mau diteguhkan perkawinanku, saudara. Ya, ini 2013. Kami pun mengalami proses himpitan, kesulitan, penderitaan. Bukannya ikut Tuhan langsung enak-enak, saudara, enggak. Kami lewati kesulitan itu, saudara. Mungkin kemarin suami saya sudah berkhotbah ya, sampai setitik itu kesulitan itu, saudara. Tapi kami percaya kita sudah bersama Yesus. Tidak ada lagi keraguan bersama Yesus. Amin. Amin, saudara. Selanjutnya, saudara, gimana Tuhan angkat lagi, saudara. Kami mau melayani. Walaupun di gereja juga banyak proses, tapi kita melihat Yesusnya, saudara ya. Lihat teladan Yesus, saudara. Jangan lihat manusia bisa saja mengecewakan kita. Amin. Tetapi Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Dan kami terus mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Terus mau melayani. Dan kami selesaikan master teologi kami. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ini semua karena kami tanpa menyerah. Ya. Kami tidak give up, tapi kami never give up. Ya, kami tidak menyerah. Walaupun saudara di sini ada beberapa murid-murid kita teologi menyerah. Tidak melanjutkan sekolahnya. Gak usah angkat tangan, di hati aja. Amin. Nanti saya doakan lanjut lagi. Di hati, jangan menyerah. Kita harus jadi pemenang, saudara. Ya, iya, walaupun terhimpit, gimana pun pasti Tuhan cukupkan, saudara. Saya juga, ya ampun, ini master teologi ini agak mahal ya Lek ya, agak mahal. Kami 2 orang lagi. Saya bilang sama Pak Yadi waktu itu, aduh kami 2 orang lumayan juga Pak, tapi ya udahlah maju terus ya. Gitu, penting kita lakukan yang terbaik buat Tuhan ya. Kita tetap melayani, kita tetap semangat, saudara. Jangan menyerah. Akhirnya kami di wisuda. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi, saudara. Oke. Dan PowerPoint saya yang terakhir. Never give up and do anything with Jesus. Ya, lakukan segala sesuatu kita bersama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, saudara. Ya. Yang pertama, saya di sini ada catat, sadarilah keterbatasan diri kita, kerapuhan dan ketidakberdayaan kita, karena kita perlu Tuhan, saudara. Ya, yang kedua, saudara, taruh diri kita yang rapuh ini ke dalam tangan Tuhan, yang kuat itu, agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, saudara. Ya. Yang ketiga, saudara, pasanglah hati yang elastis dan pikiran kreatif terhadap masalah-masalah yang ada. Andalkan Tuhan, perkarakan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Biar saudara tidak menyerah, saudara. Sebagai manusia pasti mengalami pergumulan, banyak yang menyerah. Tetapi kita percaya kalau kita di dalam Tuhan, kekuatan itu selalu diberikan buat kita. Katakan amin. Dan jangan kehilangan harapan, saudara. Kalau saudara sudah kehilangan harapan, gimana orang-orang sekitar saudara, saudara? Ataupun istri saudara, anak-anak saudara. Kalau saudara sudah menyerah, sudah kehilangan harapan, apakah saudara dapat melanjutkan hidup kembali, saudara? Kalau tanpa Tuhan, tidak mungkin saudara bisa melakukan itu, saudara. Yang terakhir, saudara, hidupkan kembali damai.
iman dan cinta dengan harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Dan kesaksian terakhir, saudara. Ini ada berkat saya di Jakarta, saudara. Berkat saya bukan uang, saudara. Tapi berkat saya yang ada di Putu ini, Putu pertama Pak Alek. Ini berkat saya yang pertama kali saya pindah ke Jakarta, saudara. Dahsyat. Waktu kami pindah ke Jakarta, baru rumah itu dapat, saudara. Ada seorang anak datang ke rumah dibawa oleh keluarga kami. Dan keluarga kami, yang bawa itu yang mau bunuh diri tadi, saudara. Yang bawa itu yang baju merah, saudara. Yang pakai narkoba dan jual narkoba itu. Itu waktu itu mereka masih kuat, 2 tahun lalu tuh masih kuat gitu. Doakan nih orang ini parah nih katanya mbak ini. Akhirnya saya doakan orang ini, saudara. Setelah saya doakan, saudara, orang ini nangis. Saya nggak tahu kenapa dia nangis gitu. Ya mungkin dosa-dosa itu divideokan Tuhan bisa aja terjadi, saudara. Di situ dia merasakan ada damai sejahtera Tuhan. Di situ dia merasakan ada roh Allah turun atas dia, saudara. 2 minggu lalu saya menerima foto ini. Anak ini ada WA saya, saudara. Dia bilang, Bu, saya sudah terima Tuhan Yesus. Saya sudah dibaptis di gereja GMS. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ini berkat yang luar biasa, saudara. Wow, kita kalau satu orang selamat itu, wow, luar biasa ya rasanya gitu. Saya bilang, kamu ikut komsel ya biar kamu kuat. Ya Bu, saya ikut komsel, saudara. Tetapi kelakuan tidak kuat, ya. Haleluya. Sudah dapat hari ini, siapa yang jadi dapat berkat pagi hari ini? Amin. Amin. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ku tak akan menyerah bisa dalam skala perkara. Yuk mari kita berdiri. Perkara Tuhan punya rencana, sini aja, yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat Tuhan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah kepada apapun juga. Sebelum ku coba Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari angkat tangan saudara ataupun tangan saudara taruh di dalam dada saudara. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Perkara, amin Tuhan. Tuhan punya rencana Amin. yang lebih besar dari semua yang kau pikirkan. Apapun yang kau perbuat Tuhan. Apapun yang kau perbuat, Yes Tuhan, tak pernah ada maksud jahat Tuhan. tak ada maksud jahat Yes Tuhan. yang Semua denganmu Tuhan. akan menyerah
ku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara-saudaraku terkasih, 1 minggu lalu saudara, anak saya Marvin mau mencoba bekerja karena disuruh dari sekolah saudara. Dia dengan pedenya, dengan yakinnya, dengan kekuatannya, dia bilang sama saya, "Mam, aku pasti diterima, Mam." Dan maminya juga yakin, "Yes, kamu pasti diterima, nak." Apa yang terjadi saudara? Setelah saya balik ke Balikpapan, anak saya lesu. Dia bilang, "Mami, aku belum diterima di tempat kerja ini." "Yes, amin," saya bilang. "Mungkin tempat ini tidak lebih bagus untuk kamu dapatkan yang akan datang, nak. Jangan menyerah. Jangan mengandal kekuatanmu, tapi andallah Yesus." Amen. Jika kau mengandalkan Yesus, kau tidak akan kecewa. Yes. Tetapi jika engkau tidak mengandalkan Yesus, kau pasti kecewa. Ya mami, tiba-tiba 2 hari yang lalu saya lagi tidur siang, dia telepon. "Mami, doakan Marvin, Marvin mau ke Bintaro. Marvin dapat kerjaan lagi, doakan Mami, Marvin keterima ya," gitu. Akhirnya saya berdoa buat anak saya, saudara. Dan Marvin, ingat, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, sertakan Tuhan di dalam apapun yang engkau kerjakan. Jangan dengan kepintaranmu sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Dan anak ini bilang, "Iya Mami, thank you, aku udah didoain." Puji Tuhan saudara. Hari itu anak saya diinterview saudara. Hari itu juga anak saya diterima untuk magang saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tetap andalkan Tuhan Yesus saudara. Ya, jangan menyerah. Kegagalan bukan berarti untuk kau terus gagal terus. Tapi kegagalan itu membuat kau terus akan menjadi maju. Amen. Saudara. Dan ada satu kesaksian lagi saudara. Saya mau di tempat ini beriman kepada Tuhan. Tapi jangan beriman kepada dunia ini. Tapi berimanlah kepada Tuhan. Amin. 1 tahun lalu saya mengerjakan batu bara trading saudara. Jujur, 1 tahun tidak ada kelihatan apa-apa saudara. Suami saya jujur, dia menyerah. Tapi saya tidak saudara. Saya bilang lakukan aja bagian kita. Mau jadi nggak jadi itu tergantung yang sumbernya. Tergantung Tuhan kita. 1 tahun loh saudara. Yang orang lain pasti menyerah gitu ya. Loh kerjaan saya nggak ada apa-apa, cuma main handphone aja. Oke, iya, yes, oke, boleh jalan. Tapi kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan percaya berkat itu sudah di atas kepala kita dan sudah dia mau turunkan saudara. Dia yakin anak ini bisa memakai berkat Tuhan ini dengan baik. Saudara tahu, tanggal 25 Desember saudara, hari Natal Tuhan Yesus. Waktu itu saya Natal dengan Pak Yadi, Pak Suryadi saudara. Siangnya saya makan dengan Pak Kombes, dengan tim-tim kita yang lain. Tiba-tiba saya ditelepon dengan seorang India. Ini batubara pesel yang saya jalanin saudara. Saya ditelepon, "Bu Ariga, batubara sudah jalan, minta nomor rekening Ibu Ariga." Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan, jangan menyerah. Jangan menyerah, lakukan saja saudara. Bagian kita hanya melakukan saja. Amen. Saudara. Amin, semangat saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini terus Kau sempurnakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar beriman, kami mau belajar taat Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama-Mu Yesus. Yang menguatkan kami, yang kami dapat berdiri tegak sampai hari ini karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini
menjadi berkat buat jemaat-jemaat di GBI Round 18 Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Halo, silakan duduk, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bu Arika, kesaksiannya, firmannya. Saya percaya di 2 Tawarikh 5 ayat 2 Tawarikh 7 ayat 15 katakan gini. Tetapi kamu kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Puji Tuhan. Ya pengumumannya jangan lupa setiap pagi kita ada doa pagi. Ya, doa pagi di Zoom dari jam 7 sampai jam 8. Saya lihat yang ikut ketambahan yang di Bengalon, puji Tuhan. Yang di Balikpapan belum ketambahan. Ayo semangat, ada upah bagi usaha kita. Amin. Ya, ayo ikut. Karena di setiap doa, saya percaya Bapak Ibu semua orang berdoa di sini. Masing-masing berdoa. Amin. Mau makan kan berdoa. Mau tidur berdoa. Tapi penting dari itu adalah bersekutu bersama-sama. Karena dalam persekutuan itu koinonia itu ada saling menguatkan, saling memberkati. Terus Jumat kita ada doa malam di sini, ya. Setelah doa malam kita akan latihan musik. Dan di doa malam pun kita ini koinonia. Ada 3 hal penting dalam kekristenan kita. Yang pertama koinonia, yang kedua marturia, yang ketiga diakonia. Koinonia itu bersekutu. Ini kita bersekutu. Marturia, hidup saudara di luar memberi kesaksian kepada orang banyak. Marturia, dari kata martir, memberi kesaksian. Bagaimana rasul-rasul itu mati mempertahankan imannya. Kita tidak sampai mati. Kita memberi hidup kita yang benar aja. Supaya orang melihat, oh Yesus Kristus terlihat di hidupmu. Dan diakonia, pemberianmu itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pemberianmu apa saja. Untuk gereja ini, untuk teman-temanmu, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap usaha kita itu, jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya, terima kasih Bu Arika, luar biasa. Terima kasih Pak Riki. Saya tidak akan pernah jemu-jemu untuk mendengarkan kesaksian dari keluarga ini. Karena sangat menguatkan. Saya percaya juga menguatkan saudara. Amin. Sabtu kita, Minggu kita akan bertemu lagi. Minggu pertama di bulan Februari, bulan kasih kata orang dunia. Ya, bulan kasih kita. Kalau kita kasih setiap bulan. Ya, nanti dilayani oleh Pak Suryadi. Haleluya. Saya berharap untuk Gracia bisa nyanyi di sini. Mari kalau Gracia nyanyi kita datang semua. Karena kalau di undang-undang tuh bayarnya mahal. Kalau di sini kita bersyukur beri persembahanmu ke gereja. Ya, baik, intermezzo ya. Kemudian nanti bulan kedua, minggu kedua dilayani oleh PDM David Anthony, pengusaha dari Surabaya. Terus minggu ketiga dilayani oleh pendeta Nathanael Abraham dari Rayon 18 Samarinda. Puji Tuhan, mari kita berbondong-bondong untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Saya jemput bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Jangan lupa untuk memberikan persembahanmu kepada Tuhan, memberikan persembahan untuk pembangunan, ya. Anak-anak saya pun akan memberikan persembahan untuk pembangunan. Nanti saya berikan ke Bu Arika, puji Tuhan. Ya, jangan lupa juga mengembalikan persepuluhanmu, karena itu adalah ketaatanmu kepada Tuhan. Bukan jumlahnya, tapi hatimu taat mengembalikan milik Tuhan. Saya percaya ketika kau melakukan itu, tingkap-tingkap langit itu akan terbuka untukmu. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Karena saya sudah mengalami itu. Bu Arika dan Pak Riki mengalami dan beberapa rekan di sini mengalami. Mari juga alami Tuhan. Amin. Saya tidak akan pernah memaksa saudara memberi. Tapi saya akan menganjurkan Bapak Ibu memberi dengan sukacita. Karena pemberian kita dengan sukacita menyenangkan Tuhan. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi
hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi mari katakan dengan imanmu, kita bukan orang yang menyerah. Menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari dengan gemuruh, dengan sorak-sorai, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur, terima kasih di penghujung ibadah ini. Terima kasih untuk firman yang Kau berikan bagi kami. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu menjadi benih yang baik, yang tertanam dalam hati kami, yang subur, yang ketika pada waktunya akan berbuah. Dan buahnya itu tetap dinikmati oleh Tuhan dan dinikmati oleh rekan-rekan kami. Berkati Ibu Arika, berkati Pak Riki, berkati keluarga ini. Kemanapun keluarga ini pergi, menjadi berkat buat orang banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, berkat-Mu melimpah atas keluarga ini. Kami memberkati juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia tercinta. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai kota laut, dari Miangas sampai Pulau Rote. Lawatan-Mu ada atas Indonesia Tuhan. 270 juta jiwa lebih ada di Indonesia yang membutuhkan kasih-Mu, yang membutuhkan pendengaran akan nama Yesus untuk diselamatkan Tuhan. Terima kasih, pakai hamba-hamba-Mu di seluruh Indonesia ini, baik di pelosok, baik di kota, baik daerah terisolir sekalipun. Hamba-hamba Tuhan, biarlah mereka melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Pemeliharaan-Mu ada atas mereka untuk memberkati Indonesia, memberitakan nama-Mu di Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga memberkati pemerintahan kabinet kerja yang ada. Bapak Presiden Jokowi, kami memberkati dari atas, dari Presiden sampai RT Tuhan. Takut akan Tuhan ada pada pemimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati pemimpin kami ini. Kami juga tak lupa berdoa untuk Balikpapan. Shalom Balikpapan. Damai sejahtera sukacita atas Balikpapan. Kami memberkati tanahnya. Kami memberkati udaranya. Kami memberkati airnya. Terima kasih Tuhan untuk Balikpapan. Sehingga kami bisa hidup. Kami bisa berkeluarga. Kami bekerja. Kami juga berpendidikan. Mengecap pendidikan di Balikpapan. Pakai kami semua yang di sini untuk memberkati Balikpapan Tuhan. Kota kami tercinta ini. Kami memberkati Mayor Balikpapan Tuhan, Rahmat Masud. Takut akan Tuhan ada pada pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk kedua pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan Bapak Pendeta Andi Markus. Kami memberkati keluarganya. Kami memberkati juga wakil-wakilnya. Kami memberkati seluruh pelayanannya. Pemeliharaanmu, perlindunganmu, hikmatmu ada atas hamba-hambamu ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk Bu Keti, berkati hambamu ini Tuhan. Berkati hambamu ini Tuhan, berkati keluarganya, berkati usahanya, berkati anaknya, berkati pelayanannya. Terima kasih untuk kami bisa beribadah di sini. Setiap hari kami bisa beribadah di sini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur. Di belakang ada pembangunan, ke belakang Tuhan. Kami memberkati Tuhan. Hamba-hambamu yang sudah memberikan
dananya, upayanya, doanya. Biarlah kami percaya bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Dan untuk nama Tuhan dimuliakan, bagi bangsa-bangsa menjadi rumah doa Tuhan. Terima kasih, pakai tukang-tukang, pakai Pak Edi Rumagit yang memimpin teknisnya. Kami percaya Tuhan, hikmat daripada-Mu ada atas Bapak ini Tuhan. Berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Terus menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Kami berkati sebelum kami pulang, di belakang ada makanan minuman. Sucikan sebelumnya, menjadi kekuatan buat kami. Kau kuduskan, menjadi kekuatan buat kami. Pakai tangan-tangan yang sudah membuatnya.